Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Andes Iskandar MPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 16 Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks sejarah, teks novel sejarah. Materi teks novel sejarah ini terdapat pada materi Bahasa Indonesia kelas 12 untuk SMA. Baik, nonton sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya sehat semua. Teks novel sejarah, kita mulai dari judulnya dulu. Kita bahas tentang pengertian dulu. Saya ingin mengingatkan yang pertama, pengertian novel. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra prosa memiliki narasi yang panjang. Tema ceritanya lebih dari satu. Kemudian jumlah halamannya juga lebih dari 30 lembar. Mengisahkan kehidupan tokohnya atau karakter tokohnya pada satu waktu tertentu. Kemudian tidak ada perubahan nasib seperti halnya di dalam roman. Jumlah halamannya lebih banyak dari cerpen. Kemudian pengertian sejarah. Sejarah itu adalah fakta atau kejadian di masa lalu. Jadi kalau kita gabungkan, pengertian novel sejarah adalah karya sastra yang di dalamnya atau latar belakang ceritanya itu mengandung fakta-fakta atau kejadian-kejadian masa lalu yang bersifat sejarah. Berbeda dengan teks sejarah. Teks sejarah itu adalah seperti buku-buku sejarah atau tulisan-tulisan yang berkaitan tentang sejarah atau masa lalu. Jadi perbedaan antara novel sejarah dengan teks sejarah terletak pada imajinasi, penambahan unsur-unsur fiksi di dalam fakta-fakta sejarah tersebut. Tapi walaupun demikian, di dalam novel sejarah, fakta-fakta itu sesuai dengan sejarah, tapi tidak semua perilaku kehidupan, konflik, atau tema-tema yang ada di dalam novel sejarah itu sudah dikembangkan oleh pengarang dengan kemampuan imajinasinya, sehingga ada perbedaan kejadian. Itulah yang disebut dengan imajinasi pengarang. Kemudian mengapa kita perlu memahami novel sejarah? Kita hidup sekarang ini tidak terlepas dari masa lalu. Banyak orang yang melupakan sejarah dirinya, sehingga ia tidak tahu dari mana asalnya. Dengan demikian dalam kehidupannya boleh dikatakan dia sudah melupakan sejarah hidupnya. Kalau dia tahu sejarah hidupnya yang sekarang ini, misalnya dia berhasil, kalau dia melihat sejarah dulu bagaimana kehidupannya yang susah, menderita, sampai ia berhasil seperti ini. Jadi kalau seseorang sudah berhasil, diharapkan mengingat masa lalu. Atau sebaliknya, seseorang yang tidak berhasil sekarang ini
cobalah melihat masa lalu. Mungkin pada masa lalu dulu dia tidak seperti ini, mungkin lebih baik dulu sekarang. Jadi dengan kita mengingat sejarah akan menjadi titik langkah di dalam menentukan kehidupan ini. Jadi kita perlu mengingat sejarah. Nah, di dalam konteks novel sejarah, melalui novel sejarah itu banyak peradaban-peradaban sejarah masa lalu yang diungkap oleh pengarang. Jadi sedikit banyak kalau kita ingin mengenal atau mengingat peradaban-peradaban masa lalu, di samping kita mendapatkan informasi dari teks sejarah, bisa juga kita dapat melalui novel sejarah. Jadi pengarang ingin mengingatkan kepada pembaca tentang peradaban masa lalu melalui membaca novel sejarah. Yang kedua, mengapa kita perlu memahami novel sejarah? Maka dengan kita membaca novel sejarah, kita akan kenal. Kita akan kenal peradaban-peradaban masa lalu. Bagaimana situasi pada masa perjuangan sebelum merdeka, setelah merdeka, atau pada masa-masa kerajaan. Novel sejarah banyak mengungkap kejadian-kejadian tentang kerajaan-kerajaan masa lalu. Tapi ada juga novel-novel sejarah yang mengungkap yang bukan berkaitan dengan pada masa kerajaan, pada masa pemberontakan, pada masa penjajahan Belanda atau Jepang. Jadi dengan kita membaca novel sejarah, kita akan kenal dengan peradaban masa lalu. Yang ketiga, mengapa kita perlu memahami novel sejarah? Maka sebagai generasi muda, kita akan menjadi akrab dengan peradaban-peradaban masa lalu. Kalau kita akrab dengan peradaban-peradaban masa lalu, kita ingat dan kita kenal, maka kita akan akrab, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana tindak tanduk kehidupan kita pada saat sekarang. Yang keempat, mengapa kita perlu memahami novel sejarah? Tadi sudah saya sampaikan, dengan kita ingat, kita kenal dengan akrab, tentunya akan memberi pembelajaran pada kita pada masa sekarang, bagaimana sampai kita sekarang ini, sampai detik ini kita berada posisi sekarang. Jadi dengan kita membaca novel sejarah, kita ingat seperti Indonesia sekarang ini. Indonesia sekarang ini ya tidak seperti saat ini yang kita rasakan seperti ini. Kalau kita membaca sejarah tentang Indonesia, bagaimana para pejuang nasional maupun pejuang kemerdekaan untuk membentuk negara Indonesia ini. Kita ingat pernyataan Bung Karno, "Kutitipkan negara ini kepadamu." Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang sekarang yang menikmati kemerdekaan ini adalah amanat para pejuang nasional, pejuang kemerdekaan, pejuang bangsa Indonesia ini. Kita jangan berkhianat. Kemudian novel sejarah memiliki struktur, ya. Ada yang disebut dengan orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Ada 3 strukturnya. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks sejarah tersebut, atau pendahuluan, atau bagian awal cerita, disebut orientasi. Struktur yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini pengarang mungkin
menyampaikannya berdasarkan urutan kronologis waktu. Bagaimana awal cerita, dengan cerita sampai berakhir suatu cerita. Kemudian yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini merupakan ya semacam penegasan kembali oleh pengarang pada akhir cerita. Kadang-kadang di dalam novel sejarah ada ditegaskan oleh pengarang atau komentar pengarang, tapi ada juga yang tidak. Jadi ini tergantung kepada penulis. Kita ambil contoh novel sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai, dan kerajaan-kerajaan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita ambil contoh tentang kerajaan Majapahit yang ditulis dalam bentuk novel sejarah oleh salah seorang sastrawan kita, S.H. Mintarja. Judul novelnya itu Kemelut di Majapahit. Ketika kita membaca novel Kemelut di Majapahit, pertama fakta-fakta sejarah yang bisa kita temukan. Fakta-fakta sejarah ini menyangkut nama, tempat. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam novel Kemelut di Majapahit itu sudah merupakan karya imajinasi. Faktanya di situ tidak berubah disebutkan kerajaan Majapahit. Disebutkan nama rajanya, Raja Majapahit yang pertama, Kartarajasa Jayawardana. Ini sebuah fakta. Nah, mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di dalam novel itu, ini sudah menjadi imajinasi pengarang. Jadi bagaimana konflik cerita antara tokoh yang satu dengan yang lain, seperti istri-istrinya Raja Majapahit, itu sudah menjadi gambaran atau pengembangan cerita oleh pengarang. Jadi oleh karena itu di dalam fakta sejarahnya kita menemukan nama dan tempat. Tempat disebutkan di situ, ada disebutkan daerah Tuban. Salah satu memang bisa kita temukan tempat tersebut di daerah Jawa, di Pulau Jawa, di daerah Tuban. Baiklah, inilah penjelasan saya tentang teks novel sejarah. Jadi novel sejarah dengan teks sejarah berbeda. Novel sejarah bersumber dari teks sejarah. Kalau teks sejarah itu memang bersifat fakta murni, kejadian-kejadian murni, tidak ada penambahan-penambahan. Sedangkan novel sejarah fakta yang sudah ditambah dengan imajinasi pengarang. Demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.